Momentum Investor bertemu lagi dengan Vita. Saya akan membahas mengenai saham tambang emas dengan potensi turnaround. Harga saham ini telah terjun bebas hingga minus 65%. Harga saham masih belum naik. Apakah Anda tertarik untuk mengkoleksinya? Tonton sampai habis supaya Anda mendapatkan pemahaman yang utuh. Berikut adalah nama perusahaannya, PT Arsi Indonesia Tbk dengan kode saham ARCI. Karena laporan keuangan kuartal 3 telah terbit, maka kami telah menganalisanya untuk Anda. Seperti biasa, disclaimer on ya, video ini hanya merupakan video edukasi, bukan rekomendasi menjual atau membeli saham. Pastikan untuk selalu menganalisa ulang agar Anda mendapatkan hasil yang lebih akurat. Berikut adalah analisanya. Yang pertama, aset. Kas perusahaan menurun cukup drastis dari 28 juta dolar menjadi 10 juta dolar. Bila dilihat dari data historis, maka kas telah mengalami penurunan yang cukup dalam di kuartal ini. Salah satu penyebabnya adalah beban perbaikan PIT pasca kejadian bencana alam yang meningkat menjadi 7 juta dolar. Persediaan lancar perusahaan turun dari 39 juta dolar menjadi 36 juta dolar. Bila melihat persediaan masih belum bergerak kemana-mana karena produksi yang belum normal kembali setelah terjadinya bencana alam. Pertumbuhan persediaan pun menunjukkan level terendahnya sejak 2016. Total aset perusahaan naik dari 689 juta menjadi 723 juta dolar. Walau terjadi kenaikan secara nominal, namun bila dilihat dari historisnya belum terlihat adanya tren kenaikan yang signifikan. Bila melihat secara detail, maka kontribusi aset yang paling besar terlihat di dua pos, yaitu persediaan dan properti pertambangan, di mana persediaan menempati 5% dari total aset dan properti pertambangan yang menempati 41% dari total aset. Yang kedua, liabilitas. Total liabilitas naik dari 457 juta dolar menjadi 475 juta dolar atau naik 4%. Secara historis, total liabilitas terlihat adanya tren kenaikan, namun tidak signifikan. Detailnya kita bisa melihat pertumbuhan utang bank jangka pendek yang meningkat di liabilitas jangka pendek. Pada liabilitas jangka panjang pun kita bisa melihat utang bank yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Walau terjadi peningkatan utang bank, namun dari debt to equity ratio masih terjaga di level yang relatif sama seperti tahun lalu. Perlu diingat bahwa rasio ini masih cukup tinggi karena di atas 100%. Yang ketiga, ekuitas. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya meningkat dari 121 juta dolar menjadi 137 juta dolar atau naik 13%. Saldo laba secara historis masih terlihat dapat dipertahankan di level 130 juta dolar yang menariknya telah mencapai tertingginya sejak 2016 lalu. Ekuitas pemilik induk meningkat dari 232 juta dolar menjadi 248 juta dolar. Dapat dilihat secara historis terjadi tren kenaikan ekuitas dari sejak tahun lalu. Namun rasio saldo laba terhadap ekuitas belum dapat pulih seperti 2019. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan perusahaan turun dari 236 juta dolar menjadi 165 juta dolar. Penurunan pendapatan masih terjadi sejak tahun lalu dan belum terdapat tanda-tanda berbalik arah. Menariknya, terdapat kenaikan penjualan domestik yang cukup tinggi, yaitu kenaikan 96% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, penjualan domestik tidak dapat meningkatkan keseluruhan pendapatan perusahaan karena nilai penjualan ekspornya turun. Bila melihat data harga emas dunia, maka saat video ini dibuat, harga telah rebound dan mulai rally.
Ini merupakan angin segar bagi perusahaan bila manajemen dapat memanfaatkan momen ini untuk mempercepat pemulihan perusahaan. Yang kelima, laba. Laba pemilik entitas induk turun dari 57 juta dolar menjadi 15 juta dolar. Laba bersih secara historis juga masih menunjukkan tren penurunan. Yang keenam, cash flow. Kas neto dari aktivitas operasi turun dari 114 juta dolar menjadi 36 juta dolar. Bila melihat data historis, maka cash flow terlihat semakin menurun di tahun ini. Namun melihat data akrual, maka perusahaan masih dapat mencetak kas yang lebih besar dari labanya untuk mendukung kegiatan operasional. Yang ketujuh, dividen. Perusahaan belum memiliki historis pembagian dividen, sehingga berinvestasi di saham ini sebaiknya mengincar capital gain. Yang kedelapan, rasio finansial. Beban pendapatan masih belum terlihat adanya penurunan. Perusahaan masih belum dapat melakukan efisiensi karena masih sibuk dengan perbaikan akibat bencana alam. Proyeksi rasio ROE dan NPM pun masih menunjukkan tren penurunan di level terendahnya sejak 2016. Pada saat video ini dibuat, level harga ada di 340. Harga saham terlihat tren penurunan jangka panjang. Namun baru-baru ini telah breakout walau tidak dengan volume tinggi. Ini bisa jadi menunjukkan transisi dari fase downtrend menjadi sideways. Pasar masih menunggu kinerja perusahaan yang membaik ke depannya. Aset turnover masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan kinerja. Gross profitability pun masih belum dapat melampaui kinerjanya tahun lalu. Yang kesembilan, valuasi. Dengan PER 27 kali, maka valuasi terlihat sangat mahal. Perlu diingat perusahaan memiliki laba yang kecil sehingga PER menjadi tinggi. Bila laba telah menjadi semakin besar, maka PER dapat mengecil seiring perbaikan kinerja. Secara PBV di 2,2 kali, terlihat valuasi sudah murah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menimbang PER, PBV, dan ekuitas yang terus bertumbuh, maka kami valuasi harga wajar saham ada di 580 dengan PBV 3,8 kali. Dengan catatan perusahaan berhasil turnaround dan ROE meningkat stabil ke level 30%. Yang ke-10, momentum. Dengan simulasi Monte Carlo, maka kami menghitung floating loss terdalam yaitu ada di 6 hingga 18%. Risk reward menjadi 3,4 kali. Ini cukup tinggi mengingat harga saham telah terdiskon cukup dalam dengan margin of safety 41%. Perlu diingat juga bahwa resiko terbesar berinvestasi di saham ini adalah bila perusahaan gagal turnaround. Setelah menganalisa saham ARCI secara detail, maka kita telah sampai pada kesimpulan. 1. Perusahaan masih mengalami penurunan kinerja akibat bencana alam yang melanda tambang. 2. Walau penjualan domestik telah meningkat, namun belum mampu mendongkrak keseluruhan kinerja perusahaan. 3. Harga emas global yang mulai rebound bisa jadi menandakan siklus yang segera dimulai, yang diharapkan perusahaan dapat pulih dengan cepat. 4. Historis perusahaan yang tidak banyak menimbulkan ketidakpastian yang tinggi, namun juga prospek yang lebih besar ketimbang perusahaan yang sudah mapan. 5. Valuasi murah bila dilihat secara historis, dengan risk reward yang cukup besar bila perusahaan mampu pulih kembali. 6. Momentum lemah dengan volatilitas sedang, sehingga bila tertarik untuk mengkoleksi dapat dicicil terlebih dahulu sembari memonitor kinerjanya. Terima kasih telah menonton video analisa saham ini sampai akhir. Disclaimer on ya, video ini hanya merupakan opini pribadi, bukan rekomendasi menjual atau membeli saham. Pastikan selalu berhati-hati dalam berinvestasi. Klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan analisa saham momentum kami selanjutnya. Bye!